I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Yang terhormat Ibu Dr. Anis Zohriyah MM selaku dosen kewirausahaan. Kami kelompok 5 ingin menyampaikan materi yang berjudul Badan Usaha. Badan usaha memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, undernaming, yaitu badan usaha yang seolah-olah memiliki kesatuan kerja. Yang kedua ada bad thrift, yaitu badan usaha yang memproduksi suatu barang yang bertujuan meraih keuntungan. Yang ketiga ada venture staff, itu badan usaha yang terlibat kolaborasi dengan beberapa persero. Definisi badan usaha menurut para pakar. Menurut pemerintah Belanda yang dipahami oleh kami, badan usaha adalah segala aktivitas pada kedudukan tertentu yang bertujuan meraih keuntungan, di mana aktivitas tersebut bersifat kontinu dan terbuka, tidak sembunyi-sembunyi. Menurut Molengraaf yang dipahami oleh kami, badan usaha adalah segala aktivitas yang bersifat berkesinambungan, yang memiliki pendapatan melalui perdagangan barang-barang, penyerahan barang-barang, atau perjanjian-perjanjian dagang. Menurut Pollack yang dipahami oleh kami, badan usaha adalah badan usaha yang di dalamnya terdapat kalkulasi untung rugi yang bersifat perkiraan, dan kalkulasi tersebut ditulis dalam sebuah buku. Pengertian badan usaha menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 1 huruf B tentang wajib daftar perusahaan, badan usaha adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Pasal 1 butir 2 tentang dokumen perusahaan, bentuk usaha badan usaha adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Unsur-unsur badan usaha. 1. Jenis usaha. 2. Pelaksana adalah perseorangan atau badan usaha. 3. Aktivitas bersifat konstan dan berkesinambungan. 4. Adanya hubungan keluar seperti berdagang atau membuat perjanjian. 5. Tertulisnya kalkulasi laba rugi pada sebuah buku. 6. Memiliki tujuan untuk meraih keuntungan. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis badan usaha. Perserikatan Perdata atau bisa disebut dengan Madscap. Berdasarkan pemahaman kami terhadap pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perserikatan perdata dapat didefinisikan dengan sekelompok orang, baik 2 orang atau lebih, yang saling sepakat untuk mencari laba dengan cara menjadikan sesuatu sebagai dagangan. Kemudian laba dari hasil aktivitas tersebut dibagi kepada masing-masing orang yang telah membuat kesepakatan tadi. Persekutuan firma. Persekutuan firma adalah perusahaan yang mencari laba dengan menjadikan sesuatu sebagai dagangan, di mana perusahaan tersebut memiliki nama yang telah disepakati bersama.
Persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer dapat didefinisikan sebagai perusahaan gabung persero, yang dimana salah satunya menjadi penanggung jawab dan persero yang lain menjadi perusahaan yang membiayai jalannya aktivitas pedagang. Perseroan terbatas atau PT. Definisi perseroan terbatas adalah aktivitas usaha berbentuk persekutuan modal dengan adanya modal dasar dan saham, di mana aktivitas usaha tersebut berdasarkan sebuah perjanjian yang telah disepakati dan telah lulus persyaratan pendirian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Persyaratan pendirian PT terbagi menjadi 5. Yang pertama, perjanjian yang disepakati antara dua orang atau lebih yang bersifat tertulis. Yang kedua, pembuatan akta pendirian di depan notaris. Yang ketiga, penegasan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang keempat, pendaftaran perseroan terbatas. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah pengumuman dalam tambahan berita negara. Perusahaan pelayaran atau Roderi. Perusahaan pelayaran dapat didefinisikan sebagai adanya satu pihak menjadi agen dan satu pihak menjadi pemilik, yang dimana pemilik yang memiliki agen bersedia menjadi perwakilan bagi pihak yang menjadi pemilik. Tapi pihak yang menjadi pemilik berhak melakukan pengawasan terkait kewenangan yang dibebankan kepada pihak yang menjadi agen. Kedua pihak tersebut telah mengadakan perjanjian penyepakatinya sehingga relasi kedua pihak tersebut memiliki kekuatan hukum. Koperasi. Koperasi adalah kata serapan dari CO dan operation yang berarti adanya kerjasama untuk meraih sesuatu kata atau koperasi. Umumnya, kata koperasi umumnya diketahui sebagai bahasa Latin cum dan apriari. Cum bermakna dengan dan apriari bermakna bekerja. Berdasarkan berbagai definisi secara bahasa yang telah dipaparkan sebelumnya, koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang mencapai sesuatu atau maksudnya ada tujuan yang keanggotanya bersifat sukarela atau tanpa paksaan. Koperasi juga diartikan perkumpulan di mana para anggotanya belum bisa memberikan modal khusus, lalu mereka bersatu karena adanya keinginan mencapai kemakmuran bersama. Jenis-jenis usaha. Nomor induk usaha atau bisa disebut dengan NIB. Seseorang yang mengadakan usaha atau maksudnya usaha dalam konteks kewirausahaan. Itu memerlukan identitas untuk perusahaannya yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah seseorang tersebut melakukan pendaftaran. Nama identitas tersebut adalah nomor induk bersama atau NIB. Surat keterangan domisili usaha atau SKDU. SKDU di sini termasuk surat penting jika ingin mendirikan usaha. Surat ini adalah surat yang menjadi dasar pembuatan berbagai surat terkait pendirian badan usaha, misalnya NPWP, SIUP, TPD. Penerbit SKDU adalah kelurahan atau kecamatan yang sesuai dengan lokasi badan usaha tersebut didirikan. Nomor induk pajak atau bisa disebut juga dengan NPWP. NPWP terbagi menjadi dua, NPWP penerangan dan NPWP badan hukum. Kantor pajak adalah pihak yang menerbitkan NPWP. NPWP adalah identitas untuk semua orang yang telah diharuskan membayar pajak dan media dalam administrasi pajak. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Seorang pengusaha dianggap sah secara hukum untuk menjalankan usahanya jika telah memiliki surat izin usaha pedagangnya.
Dari fungsi tersebut dapat didefinisikan bahwasanya surat izin usaha perdagangan adalah surat tanda legalnya sebuah usaha yang dimiliki seorang pengusaha. Pihak yang berhak menerbitkan SIUP adalah pemerintah dari daerah. Surat izin tempat usaha SITU. Setiap pengusaha yang mendirikan badan usaha pasti memiliki tata ruang wilayah dengan tujuan perhitungan menaruh modal awal. SITU menjadikan wilayah tersebut menjadi sah secara hukum. Surat izin prinsip. Pengusaha di suatu daerah memerlukan surat izin prinsip dalam pendirian usaha. Penerbit surat izin prinsip adalah pemerintah daerah. Surat izin usaha industri atau SIUI. Pengusaha yang tertarik untuk membangun usaha industri bisa mengakses OSS atau bisa disebut dengan online single submission. Untuk memperoleh SIUI secara legal, SIUI adalah surat penanda sahnya usaha industri tersebut secara hukum. Tanda-tanda terdaftarnya TDP. Tanda daftarnya perusahaan atau TDP. Seorang pengusaha harus mendaftarkan perusahaan agar sah secara hukum. Setelah pendaftaran, pengusaha akan mendapatkan TDP. Surat izin usaha konstruksi atau SIUJK. Surat izin industri memiliki SIUI. Usaha perdagangan memiliki SIUP dan perusahaan memiliki TDP, maka SIUJK diperuntukkan bagi usaha proyek atau konstruksi SIUJK. SIUJK adalah tanda sahnya usaha proyek atau konstruksi yang memiliki pengusaha. HO hydronomated atau surat izin gangguan. HO dapat didefinisikan sebagai surat penanda bahwa sebuah perusahaan tidak mengakibatkan gangguan dan amarah masyarakat sekitar. Penerbitnya adalah pemerintah kabupaten atau kota, divisi dinas perizinan domisili usaha. Izin mendirikan bangunan atau bisa disebut dengan IMB. Pengusaha yang ingin melakukan perluasan, pengubahan, perawatan, pengurangan bangunan perusahaan atau pembangunan gedung baru sebagai pengembangan usahanya memerlukan IMB. Pemerintah daerah akan memberikan IMB ini kepada badan hukum atau pengusaha setelah badan hukum atau pengusaha tersebut melakukan pendaftaran terkait pembuatan IMB. Sertifikat layak fungsi atau SLF. Sebuah bangunan yang dimiliki oleh pengusaha akan mendapatkan SLF, yaitu sertifikat layak fungsi, sebagai tanda bahwa bangunan tersebut pantas untuk difungsikan sesuai dengan fungsinya dan pembangunannya sudah cocok dengan IMB. Penerbit SLF adalah pemerintah daerah dan diberikan kepada pengusaha tersebut. Izin lingkup. Pengusaha yang ingin membangun usaha harus melakukan aktivitas yang diharuskan sebagai persyarat untuk meraih izin usaha, yaitu analisis dampak lingkungan atau melakukan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya penyatuan lingkungan hidup. Tuntutannya adalah pengelolaan dan perlindungannya lingkungan hidup. Izin lokasi. Izin lokasi dapat didefinisikan sebagai izin penggunaan tanah untuk penamaan modal usaha sekaligus pemindahan hak yang berikan kepada pengusaha. Tanda daftar usaha peristiwa atau TDUP. Semua pengusaha yang menjalankan usaha di bidang pariwisata harus memiliki TDUP. Nah, misalnya di dalam konteks pariwisata ini atau bisa disebut dengan jasa travel, jasa akomodasi,
pelaksanaan pertemuan, jasa penyediaan konsumsi, dan sejenisnya. Lanjut, cara mendirikan CV. 1. Pemilihan founder dan CEO founder. Pihak yang satu menjadi direktur dan pihak yang lain menjadi investor. 2. Pembuatan akta usaha. Akta usaha dapat dibuat dengan mengunjungi notaris terdekat. Tentu saja pendirian ini memerlukan biaya yang besar, sekitar 7 juta sampai 8 juta. Nomor 3. Pembuatan NPWP dan surat keterangan wajib pajak badan. 4. Melakukan pendaftaran ke pengadilan negeri yang wilayahnya sesuai dengan lokasi CV. Lalu persetujuan akan diberikan oleh pengadilan tersebut dalam waktu sampai 2 bulan. 5. Pembuatan surat izin usaha, perdagangan, dan nomor induk berusaha pada online single submission. Cara mendirikan PT. Disebut ada beberapa poin-poin, yaitu pemberian nama perseroan terbatas dan membayar biaya melalui link https ahu.go.id. 2. Penulisan identitas perseroan terbatas dengan jelas yang disertai modal awal untuk perseroan tersebut ke Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh akta perusahaan. 3. Meminta izin pendirian badan usaha dan membayar penerimaan negara bukan pajak. 4. Meminta SIUP pada https oss.go.id dan NIB sebagai identitas pengenal usaha. 5. Mendaftar untuk perseroan tersebut melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bisa juga melalui Dinas Ketenagakerjaan. 6. Meminta BPJS Ketenagakerjaan melalui https BPJS Ketenagakerjaan go.id. 7. Mengakses link https erekpajak.go.id untuk memperoleh NPWP dan nomor pengumpul pajak pertambahan atau nilai NPPKP atau disebut dengan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Penyebab kegagalan usaha. Di sini ada beberapa poin, yaitu manajemen yang kurang baik, pengalaman usaha yang masih minim, kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan, kegiatan pemasaran tidak kuat, rencana usaha yang stagnan atau tidak berkembang, kontrol perkembangan usaha di luar kemampuan pemilik usaha, tempat usaha yang tidak strategis, dan manajemen stok persediaan barang yang tidak efisien, harga penjualan tidak dipikirkan dengan matang. Terakhir, tidak bersiap siaga menghadapi cara manajemen yang berubah karena perkembangan usaha. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah memperhatikan video kami dari kelompok 5. Semoga video ini bisa bikin kalian memahami tentang badan usaha. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.